Antum tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah hampir di semua fan kitab, fan ilmu, beliau menulis kitab. Dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, fatwa. Hampir semua fatwa Syekhul Islam, pendapat Syekhul Islam, buku Syekhul Islam masih ada hari ini. Masih tersimpan. Masih dibaca oleh muslimin, masih diambil manfaat oleh muslimin. Secara logika, para hadirin dan hadirat, Syekhul Islam itu beliau dari penjara ke penjara yang lainnya. Masuk penjara, keluar penjara. Bahkan orang-orang yang hidup di zaman beliau menukilkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka tidak berani. Siapa yang menukilkan pendapat Ibnu Taimiyah itu masuk penjara. Bahkan orang-orang yang menukilkan pendapat Syekhul Islam, mereka mengatakan hadil mas'alah qad basata fi mawdi'i. Masalah ini sudah dibahas dalam kitab-kitabnya. Kitab siapa maksudnya? Kitabnya Syekhul Islam. Gak berani mereka menyebutkan qala Syekhul Islam dalam kitab ini halaman sekian, gak berani. Diboikot habis-habisan. Secara logika kita, secara matematika kita, kira-kira ilmunya bisa tersebar nggak? Hah? Di masanya diboikot, kitabnya nggak boleh disebarkan, ya fatwanya nggak boleh disebarkan, pengajiannya juga nggak boleh diadakan. Pada waktu itu, kira-kira secara matematika kita, saya ulangi kembali, bisa tersebar nggak ilmunya? Hah? Nggak bisa tersebar. Ya, makanya sesuatu itu jangan kita hitung selalu dengan matematika kita. Kalau kita hitung dengan matematika kita akan membuat kita menjadi orang yang lemah. Akan membuat kita orang menjadi putus asa. Tapi kita hitung dengan wahyunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa amma az-zabadu fayadhhabu jufa, wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun buih di lautan, kata Allah, walaupun jumlahnya banyak, maka dia akan hilang begitu saja. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, yang dibangun di atas keikhlasan, maka itulah yang akan Allah abadikan di muka bumi ini. Jangan tanya bagaimana caranya, Allah yang lebih tahu apa yang terbaik. Jangan kita tanya. Ya, terkadang itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jangan pernah bersuudzon kepada Allah, jangan hitung dengan matematika kita. Mungkin ketika kita meninggal, justru jasa kita itulah kemudian menjadi apa? Berkembang. Pahala-pahala orang-orang yang berbuat kebaikan dari hasil jerih payah kita di masa hidup kita, nggak ada orang ngikutin, segelintir orang, meninggalnya kita, Masya Allah, pahalanya semua mengalir kepada kita. Begitu juga Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari waktu itu beliau punya masalah dengan guru beliau, yang kemudian beliau diusir dari tempat belajar beliau. Beliau pulang ke kampung halamannya. Ternyata di kampung halamannya juga tidak ada satupun orang yang mau menerima hadis beliau. Tidak ada yang mau mendengar riwayat dari beliau. Kemudian beliau berpindah ke tempat yang lainnya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jasa Al-Imam Bukhari rahimahullah, perjuangan beliau tidak pernah Allah sia-siakan. Tidak pernah Allah sia-siakan. Iya, pasti Allah akan abadikan, Allah kekalkan di muka bumi ini. Hari ini kita bisa membaca Sahih Bukhari. Imam Bukhari meninggal di daerah Samarkand, di daerah Uni Soviet. Bahkan ketika beliau meninggal hanya disolati segelintir manusia saja. Tidak ada yang menyolati beliau karena diboikot tadi. Secara logika kita, mungkin gak Sahih Bukhari sampai kepada kita hari ini di kota Bandung ini? Itu bukan matematika kita gak bakal sampai. Itulah berkah dari berkah ilahi. Berkah dari Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, fasda bima tu'mar. Jalanilah oleh kalian apa yang Allah perintahkan. Adapun hasilnya, Allah yang akan memberikan kapan itu yang terbaik buat kita. Apapun itu.